Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya akan live di Instagram untuk pertama kali dengan tema Oke, tunggu dulu sebentar. Kita buat dulu. Halo, selamat bergabung buat semuanya. Halo buat teman-teman semua yang baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa yang udah saya sampaikan beberapa waktu lalu di Instastory saya, insya Allah saya punya beberapa project yang insya Allah akan saya jalankan dan yang saya kemas dalam konsep muda produktif. Nah, salah satunya di dalam muda produktif itu adalah ngobrol positif, yaitu merupakan ngobrol positif di live Instagram yang insya Allah saya kedepannya bakalan mengundang teman sharing yang bakalan saya ajak sharing kepada teman-teman semua. Nah, hari ini merupakan ngobrol positif episode yang pertama. Hari ini saya akan live 1 jam ke depan bareng Bang Ripo yang merupakan jurnalis dari program Indonesiaku Trans 7. Pernah nonton buat teman-teman? Ya, kita lagi menunggu Bang Ripo untuk bergabung bersama kita. Ya, sudah hadir Bang Ripo. Tinggal menunggu kita sambungkan koneksi untuk bareng bisa diskusi sama kita. Ya, selamat bergabung. Bang Ripo, beri tepuk tangan dulu buat Bang Ripo yang sebentar lagi akan Halo, bergabung dengan kita. selamat siang. Halo Bang, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Bang Ripo sendiri gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita ketahui bersama lah ya Bang ya. Udah kurang lebih dari terhitung sejak bulan Maret ya. Nah, kita sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Ya kan? Betul. Jadi gimana dengan pekerjaan Abang lah? Oke. Jadi 3 bulan terakhir sih saya di rumah.
stop produksi untuk program Indonesiaku karena memang kita tidak bisa keluar kota sama sekali. Terakhir di bulan Maret itu sempat melakukan perjalanan ke NTT. Kemudian ada satu tim lagi yang melakukan perjalanan ke Sulawesi Barat. Sayangnya memang ada beberapa desa yang melarang kami masuk. Itu nggak masalah karena memang setiap masyarakat kan berhak ya menentukan siapa saja yang boleh masuk ke desa mereka, dan memang kondisinya pada saat itu sedang genting. Jadi liputan di Sulawesi Barat, tim lain itu mendapatkan pendampingan dari puskesmas karena berdasarkan pemeriksaan mereka dikhawatirkan membawa virus COVID-19 dari Jakarta sebagai epicentrumnya gitu ya. Tapi kalau saya di NTT sih kemarin sama sekali nggak ada masalah. Cuma ketika balik emang benar-benar nggak bisa kemana-mana gitu. PSBB berlaku dan semua daerah semi lockdown pada saat itu ya. Gitu. Jadi kita berhenti sampai sekarang belum kemana-mana. Belum kemana-mana, masih di rumah aja ya Bang ya? Lagi di mana ini sekarang Bang? Ini di rumah aja di Jakarta Selatan. Tapi menayangkan video-video yang lama supaya tetap ada tayangannya. Tetap ada tayangan. Jadi harus menayangkan apa yang udah ditayangkan lah ya, acara-acara sebelumnya lah. Betul, kan ada beberapa daerah yang belum dibangun ya, walaupun sudah ditayangkan. Jadi kita dorong itu deh supaya pemerintah bisa 2 kali 3 kali lebih sering nonton daerahnya masuk TV gitu ya, untuk digenjot pembangunannya gitu. Iya, keren banget. Keren banget. Cara dari Indonesia gue memang luar biasa, bisa membuka mata kita, terutama buat pemerintah. Ternyata masih banyak tuh ya desa-desa pedalaman yang belum mendapatkan akses infrastruktur maupun fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jadi program Indonesia ini luar biasa, termasuk Bang Ripo sendirilah. Ikutan dulu. Makasih. Ini emang tujuan awalnya program ini emang keren banget sih dari dulu, sebelum saya jadi wartawan sampai akhirnya dulu jadi pengagumnya program Indonesiaku, sampai akhirnya bergabung. Perjalanannya panjang nih, program 10 tahun, alhamdulillah bertahan di tengah program-program hiburan yang lain ya, gitu, yang mungkin lebih laku daripada Indonesiaku. Udah 10 tahun program Indonesiaku ini. Iya, sudah 10 tahun. Kalau Bang Ripo sendiri bergabung di program Indonesiaku sejak tahun berapa Bang? Kalau saya di Trans 7, 7 tahun, kalau di program Indonesiaku 5 tahun, jadi setengah perjalanannya Indonesiaku lah. 7 tahun lah ya, 7 tahun bergabung dengan Trans 7, 5 tahun bergabung di program Indonesia. Iya, biasa. Pengalaman ya Bang ya. Yang sudah pengalaman banget. Makanya udah 33 provinsi ya Bang ya. Iya, alhamdulillah selama kerja itu bisa dikejar 33 provinsi itu selama kerja aja. Luar biasa. Keren. Ini selain pada jurnalis, beliau ini juga sebagai pegiat literasi. Nah, teman-teman semua bisa lihat masa media sosialnya, Instagram nih. Kita lagi live bareng ya di akun M Haryansa sama @ripo ya Bang ya. Iya, setiap bulan tuh ngadain kuis juga loh, Dek. Bagi-bagi buku yang ada di rak-rak ini nih. Karena kan sayang kalau bukunya cuma dipajang aja ya. Mendingan kita kasih ke orang-orang yang memang lagi pengen baca sesuai bidangnya. Kebetulan ada beberapa genre. Lumayan banyak genre di rumah. Jadi ya udah, memang setiap bulan komitmen sama teman-teman buat bagi-bagi juga gitu. Dimanapun orang yang menang kuis, setiap bulan kita kirimin. Sejauh apapun. Melalui Dharma Pustaka Indonesia. Dharma Pustaka Indonesia Bang ya. Itu Abang sendiri emang sendiri. Benar, yang ngedit, yang admin semuanya sendiri. Semua menjalankan Abang lah ya. Iya. Benar-benar. Luar biasa. Itu sebagai bentuk pengabdian itu, Bang. Iya, karena setiap liputan tuh banyak banget orang-orang di sana yang bilang kalau dapetin buku tuh susah, bukan cuma harganya mahal ya, tapi mengakses toko bukunya itu sulit banget gitu. Terus taman baca juga hampir nggak ada di pedalaman gitu. Jadi ya kenapa nggak kita cuma ngirim 1-2 buku, kan bukan hal yang sulit ya gitu. Nah, kalau misalnya lagi liputan itu Bang, sering nggak sembari bawa buku ke tempat selalu lokasi? Selalu. Kita
Selalu Selalu ya. ninggalin 2 buku minimal gitu ya, yang emang jadi di kantor tuh kadang ada teman-teman yang memang nitipin buku-buku untuk dikasihin ke orang-orang. Jadi setiap liputan tuh makanya bawa minimal 2 buku lah untuk nantinya Minimal dua. dibaca sambil ditinggalin di desa setempat gitu. Wih, keren banget. Nah, Biar banyak membaca. kan, ya memang udah luar biasa kali lah Bang Ripo Insya Allah. pengalamannya, bentuk kepeduliannya buat dunia literasi Indonesia. Sering juga berbagi buku ketika terjun ke lokasi peliputan, berbagi buku bersama anak-anak di desa. Nah, kita sendiri ya Bang ya, kita Iya, sendiri kena. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Bang Ripo yang kekerenannya sudah tidak diragukan lagi. iya kita Di 3 tahun lalu loh ketemu loh. salah satu acara di Bandung yang diadakan KPK itu Bang ya, tahun 2017 kalau tidak salah. Betul, bulan Desember. Iya, luar biasa memang teman-teman di dalam acara kegiatan itu. Nah, dalam hal ini juga, nah ini kan merupakan ngobrol positif episode yang pertama. Nah, Mm-mm. saya berpikir ya ini menjadi sarana juga nih buat kita silaturahmi bareng teman-teman yang Harus, mungkin harus. oleh jarak sehingga Mm-mm. bisa memberikan dan membagikan ide maupun gagasannya kepada teman-teman. Nah, itu juga Iya, upaya saya untuk menjadikan platform media sosial kita ini bermanfaat buat orang bang, buat orang banyak betul. lah terutama. Udah bukan saatnya konten-konten yang nyampah gitu ya, bukan saatnya konten-konten yang nggak berbobot. Sayang banget anak-anak di Indonesia tuh disuguhin sama konten-konten yang kurang gitu. Iya bang. Nah, Nah, karena memang sangat banyak juga ya, bisa terbilang banyak juga ya konten-konten negatif mm-mm. yang berseliweran. Nah, salah satu cara yang ampuh kalau hemat saya bang, ya Mm-mm. dengan kita memproduksi konten-konten yang positif. Betul, bener banget. Nah, jadi ke depannya Bang, nah, insya Allah ngobrol positif, nah, saya terutama bakalan rutin live di Instagram. Jadi buat teman-teman semua yang udah bergabung Harus. bersama kami, Ya. jangan bosan-bosan untuk pantengin, untuk nonton live Instagram kita. Nah, ini Mm-mm. kan sudah terbilang ya Bang ya, 3 bulan. Ya, 3 bulan, terhitung bulan Maret, kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi ini menjadi pandemi global. Seluruh dunia merasakannya. Tentu betul. banyak aktivitas-aktivitas yang tertunda karena memang kayak sekolah diliburkan, kampus-kampus diliburkan, para pegawai maupun pekerja dirumahkan, bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaannya, Bang. Nah, kalau Ya. Abang sendiri melihat bagaimana sih mengenai pandemi COVID-19 ataupun selama kita di rumah? Iya, jadi sebenarnya ini sudah menggejala di seluruh dunia sejak awal tahun ya. Cuma sayang sekali bahwa masyarakat dan juga pemerintah Republik Indonesia menganggap ini sepele. Itu yang akhirnya membuat masalah menurut saya semakin besar karena penanggulangannya tidak lebih awal gitu. Tapi kita sebagai masyarakat juga nggak bisa berbuat banyak kalau pemerintah juga nggak berbuat. Tentunya setelah terjadi dan menyerang beberapa orang yang berada di posisi pemerintahan, akhirnya hal ini dianggap serius. Gitu. Sayang sekali kita harus telat sekitar 2-3 bulan untuk menganggap COVID-19 ini adalah masalah yang sangat krusial gitu. Dan ketika masalah ini belum selesai sampai sekarang, kemarin juga terjadi rekor uh, korban positif 993 orang ya dalam sehari gitu. Ya, Um, nyaris 1.000 orang kemarin. ya kita tidak menganggap ini sebagai serius karena PSBB juga selain selain sudah diperpanjang, tapi aktivitas ekonomi itu tetap jalan dengan mengabaikan protokol. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena di Jakarta aja nih yang memang menjadi epicentrumnya masih terdapat orang-orang yang menggunakan motor dengan penumpang apabila jaraknya dekat. Itu kan pelanggaran-pelanggaran kecil ya, yang bisa menjadi besar dampaknya. Kemudian kedua adalah aktivitas kantor yang tidak mentolerir para pekerjanya yang rumahnya jauh
gitu. Seperti bank masih beroperasi 100%, kemudian beberapa kantor lain juga belum menerapkan pengurangan ataupun efisiensi jam kerja. Kemudian masih banyak deh, aktivitas berdagang juga masih banyak kok di Jakarta gitu. Dan saya nggak tahu kapan kelar ya, karena di negara lain sudah gelombang 2, tapi di Indonesia gelombang 1 belum selesai gitu. Jadi kita sama-sama nggak bisa memprediksi, tapi yang pasti kita punya kewajiban untuk menghentikan ataupun mencegah di lingkungan terkecil. Lingkungan pertemanan, lingkungan kampus, sekolah, ataupun lingkungan keluarga kita. Itu kewajiban kita sih terutama. Tapi saya sendiri yakin bahwa para pemuda di Indonesia sebenarnya bisa melakukan ini semua, karena kita adalah generasi yang anti hoax gitu ya, generasi yang bisa menyelamatkan keluarga ini dari berita-berita miring. Tapi apakah kita bisa membendung hal ini dari segala sudut, dari WhatsApp grup keluarga misalnya, kemudian dari lingkungan terdekat, tetangga, kemudian dari pemerintah setempat, itu belum tentu. Karena berdasarkan diskusi beberapa waktu lalu juga dengan teman-teman di beberapa daerah misalnya, apalagi di desa yang jauh dari isu ini, mereka masih kekurangan fasilitas untuk masker dan hand sanitizer. Itu kan hal-hal yang paling penting yang saat ini mungkin harus dimiliki semua orang ya, gitu. Kemudian kesadaran untuk mencuci tangan dan juga mandi di lingkungan terdekat tuh masih kurang gitu. Sayang sekali. Tapi mudah-mudahan anak muda bisa sih. Iya Bang, insya Allah lah Bang. Memang anak-anak muda sekarang ya termasuk generasi-generasi yang hebat, cepat untuk beradaptasi Iya. di tengah pandemi. Ya mungkin barangkali sebelumnya pembelajaran dilakukan secara konvensional, kemudian kita bekerja langsung di kantor. Namun pandemi COVID ini telah menyadarkan kita bahwa betapa hebatnya dan menyadarkan kita betapa harusnya kita penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan terutama. Termasuk new normal itu ya, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Ya. Jadi aktivitas-aktivitas perubahan selama pandemi ini berlangsung, ya mungkin ini kita sudah mulai, pemerintah juga telah mempersiapkan untuk Indonesia berlakukan yang namanya new normal. Ya, terhitung sejak pasca Lebaran, pemerintah sudah membicarakan yang namanya untuk Indonesia menerapkan new normal. Nah, di tengah ya, pandemi yang masih berlangsung, kalau Abang sendirilah melihatnya, bagaimana persiapan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan yang namanya new normal? Belum siap sama sekali. Karena mispersepsi bahwa mereka mengartikan new normal sebagai kembali ke kondisi sedia kala. Menurut saya salah banget. New normal diartikan kita kembali bekerja, new normal diartikan kita kembali kuliah di bangku kuliah, di ruangan gitu bersama dosen. Padahal bukan itu. New normal adalah menggunakan cara-cara baru untuk bertahan hidup, untuk melanjutkan kehidupan kita. Pertama, menggunakan teknologi untuk sekolah dan kuliah. Banyak sampai sekarang nih, banyak teman-teman saya, kan saya alumni pendidikan sosiologi UNJ. Di sini juga ada teman-teman sosiologi juga yang bergabung. Banyak teman-teman guru yang bahkan belum siap menggunakan teknologi untuk mengajar. Mereka masih mengeluhkan itu. Kenapa? Karena mereka secara SDM belum siap, kemudian sinyal telekomunikasi di Indonesia belum mumpuni untuk melakukan pembelajaran online. Kemudian yang ketiga, tidak semua peserta didik di seluruh Indonesia ini mampu mengakses telekomunikasi, apalagi internet, gitu. Seperti yang betul. Apalagi di daerah yang termasuk 3T ya Bang ya? Iya benar. Apalagi kemarin Menteri Nadiem Makarim juga kan sempat kaget ya bahwa masih banyak daerah yang belum teraliri listrik, kemudian belum terpapar dengan sinyal telekomunikasi, apalagi internet boro-boro gitu ya. Jadi sangat disayangkan sih dengan pernyataan itu bahwa seorang menteri tidak tahu basic data kondisi negaranya sendiri gitu. Kenapa baru sekarang kaget gitu?
Betul. Nah, jadi dibilang new Dari normal tuh awal, menurut saya enggak. kenapa nggak dari awal ketika proses pembelajaran dialihkan yang sebelumnya, Ya, kenapa nggak dari awal nih Bang, ketika memang pertama kali saat pembelajaran, proses pembelajaran yang sebelumnya di kelas ya secara konvensional mm, dialihkan ke pembelajaran daring. oke. Eh, Jadi kenapa dari sekarang bahwasanya ya, konektivitas jaringan internet itu ya memang itu menjadi kendala, menjadi persoalan ya, ketika kita mengalihkan pembelajaran konvensional ke pembelajaran daring. Karena kan semua serba internet dalam ya. pembelajaran daring itu. Iya, menurut saya nih ketertinggalan kita tuh sudah 50 sampai 100 tahun ke belakang dibandingkan negara-negara lain. Kenapa? Karena baru di eranya Pak Jokowi kita membangun jalan. Bayangin, negara lain tuh sudah ada jalannya, negara kita baru bangun jalan. Apalagi sinyal telekomunikasi, apalagi sinyal internet. Masih jauh, istilahnya masih jauh. Masih banyak desa-desa yang saya kunjungin, mereka bahkan belum tahu apa itu laptop. Jadi gimana kita mau belajar secara online, bagaimana kita mau new normal, yang ada adalah kita back to the old ways, kita kembali ke cara lama gitu ya, belajar di kelas. Itu mungkin yang dimaksud new normal. Tapi kalau buat saya, new normal yang sebenarnya adalah menggunakan teknologi untuk melakukan banyak hal. Kita tidak lagi harus kerja dari kantor, kemudian kita tidak harus lagi beraktivitas dari ruangan-ruangan, karena banyak efisiensi yang bisa kita lakukan jika kita menggunakan teknologi. Itu sayangnya masih banyak perusahaan-perusahaan, saya ngomong dalam konteks Jakarta nih, masih banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya minta karyawannya kembali ke kantor. Jadi itu back to the old ways, bukan yang new normal gitu. Kalau memang new normal, ya udah terapin itu untuk selama-lamanya, Sebelum, untuk selanjutnya gitu. sebelum diberlakukan normal juga saya ada baca di artikel di Hmm. salah satu media menyebutkan bahwasanya ya ada beberapa perusahaan yang secara diam-diam tetap melakukan WFO, bekerja Betul, di kantor, betul, ya betul. dimatikan Mm-mm. lobinya, dimatikan listrik, matikan lampunya Iya, supaya ya diketahui oleh petugas lah yang barangkali nggak mungkin usah nggak faktor-nya. usah nggak usah perkantoran, tempat-tempat makan, kemudian di Jakarta juga masih memperlakukan itu gitu. Kita tidak bisa membendung warteg-warteg misalnya untuk tutup tuh nggak bisa, untuk take Nggak away bisa itu ya. nggak bisa gitu ya, kecuali memang mereka-mereka yang berada di mall. Cuma usaha-usaha kecil itu kan nggak bisa dibendung saking banyaknya gitu ya, karena selalu deh setiap kita punya kebijakan regulasi, selalu pengawasannya lemah dimanapun gitu ya, tidak hanya di daerah tapi juga di Jakarta. Penegakan hukumnya juga kurang gitu, jadi masyarakat dibiasakan untuk mencari celah dari segala regulasi yang ada. Jadi ketika ada hukum baru, ketika ada regulasi baru, ya udah terbiasa melanggar gitu. Iya, di Jakarta ya Bang ya. Bahkan Hmm, Jakarta kan sebelumnya sebagai epicentrum nih di betul. negara. Nah, kalau Medan sendiri masih ramai juga Bang. Ya Iya, tempat tongkrong masih ramai, jalan-jalan masih ramai. Ya kalau bahasanya kami lah, seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Masyarakat ya kurang aware juga terhadap pandemi COVID-19 ini gitu. benar. Nah, ya di tengah pemerintah sedang semangatnya nih untuk menerapkan yang namanya new normal dan peristiwa belakangan seperti kemarin ketika kita sedang menyambut yang namanya Hari Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, ya banyak kejadian yang menarik, Bang. Nah, Apa tuh? salah satunya ya viralnya ya tumpukan penumpang, calon penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ramai masyarakat kita yang berbondong-bondong membeli baju lebaran di depan Ya. retail-retail yang cukup besar lah kita bilang. Nah, itu kan menjadi sebagai bahan pertimbangan juga sebenarnya untuk pemerintah kalau menurut saya Bang ya. Mm-mm. Kenapa? Karena new normal juga membutuhkan yang namanya kedisiplinan daripada masyarakat untuk apa? Untuk membuat new normal ini berjalan dengan baik. Karena ketika
new normal ini diberlakukan, kalau saya katakan ini sebagai buah malakama. Di satu sisi pemerintah sedang coba untuk membangkitkan perekonomian masyarakat yang memang selama pandemi COVID-19 ya tentu banyak dari kita yang merasakan jatuh daripada ekonomi. Kemudian yang kedua juga di sisi yang lain, ketika new normal diberlakukan, artinya kan ya masyarakat bisa berkegiatan, bisa beraktivitas seperti biasa, namun tetap mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Nah, kalau misalnya diberlakukan seperti itu dengan tingkat kedisiplinan masyarakat kita yang masih ya abai terhadap pandemi, terhadap COVID-19 ini, bisa jadi diberlakukan new normal itu malah membuat ya itu tadi Bang, penyebaran COVID-19 ini makin tinggi di Indonesia. Kalau Abang sendiri melihatnya bagaimana? Ya, mungkin nih berkaitan juga dengan pertanyaan dari ini ya, Ito Link ya, mengenai seberapa ngefek new normal sedangkan kondisi penyebaran virusnya getting worse, bahkan sampai kemarin juga kan rekor ya. Menurut saya justru akan semakin parah. Sekarang kan memang metodenya tidak diumumkan melalui BNPB dan juga konferensi pers gitu ya. Itu untuk meredam keresahan masyarakat. Tapi akhirnya banyak masyarakat tidak banyak tahu bahwa kondisinya justru memburuk saat ini. Gitu. Ini yang perlu kita edukasi ini sebagai anak muda ya, kita edukasi ke keluarga, ke teman-teman terdekat gitu bahwa kondisinya sekarang makin buruk dan new normal itu memperburuk menurut saya karena saya nggak bilang new normal ya, tapi pelonggaran regulasi itu membuat kondisinya makin buruk. Kenapa? Karena kita belum sampai pada penurunan jumlah pasien. Tapi kita sudah kembali beraktivitas gitu. Jadi ketika grafiknya semakin naik, kenapa kita beraktivitas dan itu membuat semakin tajam, betul. Nah, dengan semakin tingginya kasus, seharusnya kita meredam ini sampai benar-benar rendah atau setidaknya sampai 0 gitu ya, baru kita boleh beraktivitas seperti di negara-negara lain. Cuma sayangnya kita belum mempersiapkan banyak hal. Itulah mengapa namanya PSBB bukan lockdown, karena pemerintah belum siap untuk menanggung segala kebutuhan masyarakat. Kedua, kenapa kita tidak memperlakukan lockdown adalah karena kita masih menimbang-nimbang bagaimana perkembangan ekonomi ke depannya. Gitu. Jadi, kenapa tidak? Kalau menurut saya sih lebih baik tuntaskan dulu masalah kesehatannya. Ini ada pertanyaan juga ya, ekonomi atau kesehatan. Lebih baik kesehatannya dulu tuntaskan gitu ya, sebulan 2 bulan sampai benar-benar kosong, barulah kita beraktivitas secara ekonomi. Daripada belum selesai, kemudian kondisinya makin buruk, ekonomi sudah dimulai, tapi juga kesehatannya makin buruk lagi gitu. Kita nggak tahu sih seberapa banyak yang meninggal, tentunya akan bertambah terus, masih bertambah terus sampai sekarang gitu ya. Dan karena informasi itu sekarang sudah tidak terbuka, karena sudah tidak ada konferensi pers, hanya dirilis melalui media online saja. Jadinya masyarakat tidak menganggap ini genting dan akhirnya menyepelekan kembali si coronavirus ini gitu. Sayang sekali. Jadi kalau saya walaupun mall dibuka gitu ya, tetap nggak ada keinginan untuk nongkrong. Walaupun PSBB juga sudah dilonggarkan, tidak ada keinginan untuk main gitu. Selama 3 bulan ini saya terhitung nggak sampai 10 jari saya keluar rumah buat ke ATM, itu pun dalam kondisi yang perlu, kalau masih bisa m-banking gitu ya, dan baru 2 kali ke kantor untuk urusan yang urgent dan tidak bisa digantikan. Betul, itu pun ke kantor tuh udah kayak mau perang gitu, pakai kacamata, Google Glass, kemudian pakai masker, pakai sarung tangan, pakai jaket semuanya. Begitu nyampe di kantor, sekarang ada peraturan baru, kita harus cuci tangan dengan sabun di luar, kemudian kita akan diperiksa suhu tubuhnya, kemudian masuk ke disinfektan chamber, kemudian sampai di lantai atas, di divisi kita masing-masing, kita harus semprot lagi disinfektan, harus ganti baju, kalau bisa mandi, segala macam. Itu sebuah protokol yang sebenarnya agak berlebihan, tapi itu penting buat dilakukan gitu. Lebih baik mencegah deh daripada mengobati, karena mengobati belum tentu bisa kalau nggak keburu meninggal, ya kan gitu. Itulah, jadi kita harus melihatnya sebenarnya kondisi terburuk bisa kita cegah apa enggak gitu. Daripada new normal itu Pak, ya kan, kita ke kantor kerja seperti
biasa Betul. menggunakan masker, Mm-mm. sanitizer, tangan, diperiksa suhu tubuh, itu kan menjadi ya pemandangan ketika new normal ini bakalan diberlakukan. Bahkan Betul. sudah ada beberapa daerah yang sudah diberlakukan. Nah, kayak kami di sini di Sumatera Utara sudah ada beberapa kabupaten kota yang memberlakukan yang namanya new normal. Nah, kalau abang sendiri melihat ketika new normal ini diberlakukan, dari infrastrukturnya sendiri bagaimana, Bang? Apakah kita memang benar-benar sudah siap untuk memperlakukan yang namanya new normal tadi? No, belum siap. Ketika kita masih ngurusin perut, artinya kita belum siap untuk ngurusin yang lain. Kayak misalnya infrastruktur itu bukan hanya jalan ya, tapi infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, kita tidak siap. Terbukti dengan dibangunnya rumah sakit di Pulau Galang, itu membuktikan bahwa setiap provinsi di Indonesia belum siap menangani pandemi. Gitu. Kalau setiap provinsi siap, harusnya setiap provinsi sudah tidak perlu lagi mengirim pasien-pasien coronavirus ke rumah sakit di Pulau Galang, di Kepulauan Riau gitu. Kemudian kita tidak perlu membangun wisma atlet untuk menjadi tempat penampungan sementara pasien COVID-19. Tidak perlu kalau memang sudah siap. Tapi karena faktanya belum, ya gitu. Dan terbukti juga dengan proses pemakaman para jenazah, kita belum siap. Karena kita selama ini menganggap proses pemakaman jenazah itu bukan hal yang urgent, hal yang penting gitu ya. Lagi-lagi hal-hal kecil ini banyak disepelekan sama pemerintah Indonesia dan juga masyarakat Indonesia, karena waktu awal-awal COVID-19 itu saya menemukan beberapa orang tetangga di depan rumah sakit, di dekat rumah, yang mereka sedang main catur siang-siang. Saya nggak tahu mereka peka atau tidak dengan isu ini gitu ya, tapi ya akhirnya korbannya bertambah banyak, dan di kecamatan saya juga merupakan salah satu zona paling merah di Jakarta gitu ya, di kecamatan Jagakarsa, karena memang masih banyak orang yang menganggap sepele, masih banyak beraktivitas berkerumun di gang, di jalan, di depan rumah gitu. Ya sulit gitu kalau memang masyarakat masih punya pola pikir yang gitu. Jadi revolusi mental itu 5 tahun kemarin tuh belum jalan juga. Tuh. Belum berhasil ya, Bang ya? Belum. Karena coba deh kita tanya kita berdua masing-masing dan orang-orang yang ikut di live IG ini, sudahkah kita mematuhi semua protokolnya 100%? Belum. Gitu. Saya yakin banget. Karena apa? Karena memang seperti ya saling sapa, bersalaman, berkumpul, itu memang udah menjadi budaya kita. Jadi ketika kita coba untuk social distancing, physical distancing, menjaga jarak, nah itu menjadi suatu yang ganjal ketika kita bertemu orang. Tidak sapa, tidak salaman, agak sulit hal-hal seperti itu untuk dihindarkan. Karena memang udah menjadi budaya kita kalau saya katakan. Iya, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan. Banyak kok hal-hal yang memang sulit gitu ya, tapi bukan nggak mungkin buat dilakukan. Skripsi juga sulit, tapi akhirnya selesai. Gitu. Iya, kemarin juga banyak tuh mahasiswa-mahasiswa yang bersuara kan di tengah pandemi ini. Betul. Banyak yang terhalang karena mau menyelesaikan studinya, melakukan penelitian, karena nggak bisa langsung turun ke tempat penelitiannya. Betul. Dan jadi masyarakat Indonesia tuh pengennya ada perubahan, tapi kita nggak pengen berubah. Kan aneh gitu. Menurut saya sih itu nggak perubahan itu yang sulit, Bang. Iya, nggak usah kita menanyakan orang-orang lain atau pemerintah ya. Kita sendiri deh. Kita mau berubah setiap hari lebih baik, tapi apakah kita melakukan cara-caranya? Tidak. Apakah kita misalnya melakukan membaca atau menulis lebih banyak daripada hari sebelumnya? Belum tentu gitu. Apakah kita bekerja lebih banyak daripada sebelumnya? Belum tentu. Bisa jadi besok tuh lebih malas daripada sekarang gitu. Tapi kita pengennya ada perubahan, ada peningkatan gaji, ada posisi lebih baik gitu. Simple sih, cuma besar artinya buat kita gitu. Berarti memang berangkat dari motivasi dalam diri juga ya, Bang ya. Betul. Untuk berubah, kemudian untuk mengikuti kebijakan bawaan kita. Iya, benar. Ya supaya kita juga bisa menekan laju daripada penyebaran COVID-19 ini. Iya.
baru-baru ini kan ya sudah bisa dibilang nih epicentrum dari penyebaran COVID-19 ini yang sebelumnya di Jakarta sedang hangat terjadi di Surabaya, Bang. Nah, salah Iya. satu bukti bahwasanya infrastruktur juga belum benar-benar siap karena ada wacana karena melonjak pertumbuhan penyebaran COVID-19 di Surabaya, terutama di Surabaya Raya, ya untuk membangun yang namanya rumah sakit. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa infrastruktur kita juga belum siap. Betul. Oke lah kalau misalnya grafik ataupun kurva daripada penyebaran COVID-19 ataupun yang positif COVID-19 ya laginya sudah landai ataupun sudah turun. Artinya kan new normal ini kita belum kembali kepada normal seperti biasa, seperti sebelumnya belum ada COVID-19 ini. Tapi masih dalam masa transisi dari yang dihantam pandemi, kemudian yang benar-benar yang namanya kosong, kemudian barulah kembali normal. Artinya masih ada kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19 itu sendiri. Iya, saya mau ralat sedikit. New normal tuh bukannya back to normal ya, tapi normal yang baru. Itu yang sering kali mispersepsi di antara kita semua adalah new normal bukan back to normal, bukannya kita kembali kayak kemarin, enggak. Tapi kita harus jadi yang ini nih gitu. Itu yang lompat ke sini tuh mungkin nggak sampai hitungan jari kali ya gitu ya di sekitar kita, di lingkungan keluarga gitu. Karena misalnya selama pandemi kita melakukan protokol kesehatan dan juga kebersihan, ketika sekarang sudah mulai longgar, apakah kita masih patuh? Gitu. Belum tentu. Apakah kita ketika keluar rumah kemudian pulang lagi kita mandi, mungkin sekarang udah mulai malas karena udah ngerasa nggak perlu gitu. Iya Bang, bener banget. Saya setuju banget. Memang ya normal bukan kita kembali normal seperti sebelumnya, seperti biasa, tapi ada normal yang baru. Ya kita beraktivitas seperti biasa, tapi tetap dijalankan mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Nah, menurut Abang sendiri, bagaimana sih seharusnya kita sebagai pemuda yang menanggapi kebijakan pemerintah melakukan new normal ini? Yang pertama adalah kita menjadi new normal itu sendiri. Yang pertama adalah kita menjadi pribadi yang melakukan new normal untuk keluarga, untuk orang lain di rumah gitu ya, di lingkungan terdekat ataupun di lingkungan pertemanan. Terus kedua adalah kita menjadi garda terdepan yang sebenarnya bisa mensosialisasikan new normal ini. Kayak misalkan nih, kita ngobrol gini, kita meluruskan mispersepsi antara new normal dengan back to normal. Itu sederhana sih, tapi nggak semua orang mau melakukan dan nggak semua orang sadar untuk melakukan itu. Gitu. Itu sih paling penting menurut saya, yang bisa dilakukan anak muda yang lebih ngerti bahasa Inggris untuk penerjemahannya gitu ya. Mungkin orang tua kita juga masih bingung new normal apa sih, kemudian istilah-istilah dalam kedokteran, kita kan bisa membantu mereka menerjemahkan itu gitu. Kemudian yang kedua adalah menjadi teladan di keluarga kita sendiri sih. Itu yang sulit karena ketika kita misalnya posisinya sebagai anak atau sebagai seseorang yang muda, kadang kita merasa kita harus patuh, padahal siapa tahu kita yang lebih benar daripada orang-orang di sekitar kita gitu. Dan penting banget buat bersuara karena kita menyuarakan hal yang benar, kemudian hal yang perlu dan hal yang penting buat dilakukan gitu. Itu sih, simple, tapi sedikit yang melakukan itu. Nah, bagi saya, Bang, live di Instagram ini termasuk new normal bagi saya. Karena belum pernah selama saya bermain media sosial, belum pernah saya live di Instagram. Ya ini termasuk new normal bagi saya. Berarti besok-besok harus lebih sering lagi, karena kalau misalkan tadi kamu bilang ini, sudah budaya kita untuk musyawarah dan berkerumun ya, berkumpul silaturahmi gitu. Buktinya di masa pandemi ini kita selalu mencari cara buat silaturahmi dengan Zoom, dengan WhatsApp call, dengan banyak hal gitu kan. Kita akhirnya lebih aktif di kelas-kelas online daripada ngikut seminar-seminar pada sebelumnya gitu kan. Itu kan artinya silaturahmi tidak terbatas online atau tidak gitu. Kita selalu punya cara kok gitu.
Jadi kalau orang-orang yang mau berkumpul dan bilang bahwa silaturahmi itu adalah budaya, menurut saya itu sebuah alasan karena kita bisa melakukan itu online, nggak lagi harus datang kemana-kemana gitu ya, bukan alasan lagi kok. Gitu bisa live streaming di mana-mana, kelas gratis banyak gitu. Banyak platform-platform yang bisa dimanfaatkan ya Bang ya. Betul, betul. Ya seperti saat ini kita juga ya Bang ya, live di Instagram yang memberikan edukasi, sharing-sharing, meluruskan persepsi di masyarakat. Ya. Salah satunya mispersepsi ya, Betul. misdefinisi mengenai new normal itu sendiri ya Bang ya. Sehingga masyarakat, pemuda-pemuda Indonesia juga tidak salah dalam mengartikan yang namanya new normal tadi. Betul banget. Nah kalau saya bilang Bang, anak-anak muda Indonesia juga keren-keren, hebat-hebat. Buktinya 3 bulan kemarin kita udah menjalankan yang namanya himbauan pemerintah untuk stay at home di rumah aja, mengikuti protokol kesehatan, dan kita mampu cepat untuk beradaptasi. Kenapa? Karena memang hal itu memaksa kita cepat untuk beradaptasi. Betul. Cerita dong di daerah kamu gimana anak-anak mudanya? Ketika akhirnya harus di rumah aja tuh gimana? Ya, kebetulan kan saya nggak di Medan ya Bang ya, di daerah di Kabupaten Serdang Bedagai. Ya untuk di kecamatan saya sendiri, Kecamatan Dolok Masihul, memang sudah ada yang positif COVID-19 kemarin sebelum Lebaran, dan melihat trafiknya, dia melakukan perjalanan dari Jakarta kemudian pulang ke daerah kami Bang, dan disitulah dia dinyatakan positif COVID-19 dan sudah meninggal dunia juga. Oke. Dari kemarin setelah meninggal dunia, jadi pihak keluarga kerabatnya juga diperiksa dan ditemukan bahwasanya 2 yang bersentuhan langsung dengannya itu juga positif. Nah, tapi kabar terbaru setelah dirawat, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Tapi kalau di tempat saya sendiri, seperti nggak ada kejadian apa-apa Bang. Ya masyarakatnya juga masih banyak yang bekerja di luar rumah karena memang mungkin ya karena status kami juga bukan zona merah, dan kemudian memang masih ya di desa lah Bang, masih di kampung, belum metropolitan. Nah, kalau di Jakarta, di Medan mungkin sedikit berbeda memang situasinya. Tapi Medan kan juga kota besar, tapi mungkin kamu ada di sekitar kotanya ya, di tepi kota ya. Enak dong di desa dong. 2 jam Bang, 2 jam perjalanan dari daerah saya ke kota Medan. Jadi memang lebih banyak masyarakat kita yang bekerja memang di luar rumah, dan itu memang nggak bisa dilakukan di rumah. Kan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak bisa dilakukan dari rumah. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, ya mungkin masyarakat kita juga melakukan hal yang sama, pasti mengikuti himbauan dari pemerintah. Tapi menurut saya justru orang-orang desa tuh lebih sehat loh, Dek. Mereka beraktivitas secara fisik, kemudian terjemur dengan sinar matahari gitu ya, kemudian istilahnya mereka berolahraga tanpa harus berusaha banyak karena memang pekerjaannya seperti itu, kemudian mereka dekat dengan tanah, dekat dengan alam, kena air hujan, kemudian minum dari air yang masih alami, makan sayur-sayuran yang ditanam sendiri. Itu luar biasa. Justru orang kota harus berkaca sih sama orang desa. Dan satu lagi Bang, ya mungkin karena di daerah juga kan masih sedikit nih masyarakatnya yang mungkin bepergian jauh keluar kota ataupun keluar negeri, jadi mungkin tidak ada masuk pandemi COVID-19 ataupun yang membawa virus itu ke daerah tersebut. Iya. Itu sih yang membuat ya, alhamdulillah sih juga tidak jauh dari yang namanya COVID-19. Nih, Dek, di sini ada si kepala zebra tuh, Mas Lintang dari Malang, angkatan aku, angkatan perubahan 2015. Dia aktif juga tuh di Malang. Buat teman-teman yang sudah bergabung di ngobrol positif di episode kita yang pertama ini. Nah, iya. Kalau misalnya nih
ya bukan misalnya lagi, udah memang benar-benar lah bakalan terjadi bahwasanya new normal bakalan diberlakukan di Indonesia. Nah, kalau abang sendiri melihatnya, bagaimana sih sikap daripada pemuda untuk menyikapi hal ini dan bagaimana kemudian kita tetap terus bisa produktif dan terus berkarya. Mm-mm. Jadi sebenarnya new normal memang sudah diberlakukan. Hal-hal yang tadinya tidak bisa hal-hal yang tadinya belum dilakukan kayak misalkan belajar menggunakan teknologi, kemudian melakukan kelas-kelas online, diskusi online, hal-hal yang tadinya sedikit sekali dilakukan sama orang-orang, akhirnya mau tidak mau semua orang melakukan itu gitu. Justru kita mengalami lompatan yang cukup besar. Menurut saya bagus banget karena kita mau tidak mau melakukan itu. Kemudian yang kedua, menariknya adalah orang-orang yang berkepentingan untuk melakukan diskusi-diskusi online, terutama para petugas kesehatan dan juga para pendidik gitu ya, para guru, banyak yang masih gagap teknologi. Kalau saya sebagai pribadi setuju ini dilakukan gitu ya, siap ini dilakukan karena contohnya ya, akhirnya saya rutin live IG setiap Jumat jam 1, kemudian saya ikut kelas-kelas online di YouTube, di IG, di Zoom, semua webinar saya ikutin gitu ya, karena selama ini merasa seminar itu kan cukup mahal, kadang juga harganya tidak terjangkau gitu ya. Jadi ketika ada kelas gratis, ikut semuanya. Terus kemudian hari-hari yang biasanya kita melakukan perjalanan pulang balik kantor membutuhkan waktu 1-2 jam, saat ini nggak ada. Jadi kita punya waktu lebih banyak buat ibadah, buat istirahat, buat tidur siang yang tidak dilakukan oleh orang-orang dewasa saat ini gitu ya. Terus untuk produksi karya-karya baru, betul gitu. Jadi itu adaptasi yang selama ini saya lakukan sih, termasuk ngedit-ngedit video sendiri sekarang akhirnya bisa mulai posting-posting lebih banyak gitu ya, mulai lebih aktif di sosial media tanpa akhirnya kita kekurangan waktu buat berkarya ataupun istirahat. Karena kan banyak ya orang yang menganggap oh sosial media itu buang-buang waktu. Justru menurut saya enggak, asalkan kita bisa manfaatinnya dengan benar. Karena saya membatasi banget screen time, maksudnya penggunaan media sosial dalam sehari gitu ya, maksimal 5 jam totalnya. Karena saya posting untuk ngasih caption ataupun ngasih apa namanya supaya kita bisa bertukar pikiran gitu ya di IG feed. Kemudian mengakses YouTube untuk video-video yang saya rasa bisa jadi input buat belajar gitu ya. Sama ikut kelas-kelas online gitu sih. Jadi adaptasinya luar biasa kalau buat saya sendiri yang tadinya lumayan gaptek gitu ya mengoperasikan laptop sampai akhirnya bisa untuk ngedit-ngedit semuanya gitu sendiri, termasuk bikin-bikin tutorial, terus bikin promo-promo buat apa namanya acara-acara di kantor segala macem gitu. Ya mau nggak mau, akhirnya bisa kok. Iya bang, nggak jauh berbeda sebenarnya sama saya bang. Pastilah. Ya contohnya seperti menggunakan ya apa yang udah disediakan sama Instagram kan untuk bisa kita live, bisa terhubung, bisa diskusi bareng. Belum pernah saya lakukan sama ini. Dan ini adalah ya yang saya katakan tadi ya sebelumnya ya ini adalah new normal saya, beradaptasi saya gitu. Karena memang ya keadaan ataupun situasi yang memaksa kita untuk cepat beradaptasi. Dan seperti apa yang Bang Ripu tadi sampaikan, hikmah ataupun sisi baiknya dari pandemi COVID-19 ini, kita punya lebih banyak waktu. Lebih banyak waktu untuk mencoba belajar platform-platform baru yang sebelumnya belum pernah kita coba. Iya. Benar banget. Kayak saya nih ngebangun yang namanya channel YouTube. Sebelum akhir tahun 2019 coba ngebangun channel YouTube argumentasi ya, nama argumentasi namanya. Ya sebelumnya sedikit jarang juga bang untuk upload video baru, tapi selama pandemi COVID-19 ini ya alhamdulillah sering juga untuk upload video. Iya, senang banget akhirnya banyak konten kreator baru. Cuma challenge-nya adalah apakah kita menjadi konten kreator yang nyampah atau justru mendidik gitu ya. Itu sih tantangannya. Kalau saya sih kembali kepada diri kita masing-masing, Bang. Betul. Kita mau dikenal sebagai apa? Yang penting jadi diri sendiri aja. Bener banget, Bang. Bener banget.
kalau abang sendiri lah yang gimana supaya tetap produktif lah di tengah new normal yang akan Ya, berlangsung. kalau saya eh, libur ataupun enggak, lagi COVID-19 ataupun enggak, tetap setiap hari pakai alarm karena semuanya harus terjadwal kalau saya sih. Jadi setiap hari itu ada jam-jamnya, jam berapa baca buku, kemudian jam berapa mulai akses YouTube, jam berapa main games gitu ya. Kemudian jam berapa mulai ngakses sosial media dan kelas online pastinya. Dan apa namanya? Enaknya selama di rumah ini kita bisa kalau buat saya tuh sholat 5 waktu tuh pas azan, karena kan masjid dekat rumah jadi kedengeran. Sedangkan kalau di kantor kan kadang kita nggak tahu azannya jam berapa gitu ya, terus pokoknya tiba-tiba kalau ada waktunya ya udah deh kita ke musola, dan itu pun kalau antri jadi males gitu kan, nanti deh gitu ditunda-tunda. Tapi semenjak corona ini justru banyak banget yang bisa saya lakukan sih. Akhirnya bersihin kamar, kemudian menyortir semua barang-barang, termasuk rapihin ini nih yang mungkin awal-awal saya live ini masih agak berantakan, sekarang udah mulai rapi gitu ya. Kemudian nyoba-nyoba bikin IGTV, tetap aktif di blog, podcast, segala macem, dan mudah-mudahan bisa berkarya di YouTube sih. Tunggu aja. Iya, kemarin saya juga lihat tuh kolaborasi diskusi Bang Riko sama Bang Heru, keren juga. Iya, kalau kolaborasi udah banyak di YouTube, cuma kalau yang bikin sendiri ntar tunggu aja karyanya, mudah-mudahan ada ya. Iya, Bang. Kalau saya sih memang konten saya di argumentasi memang sebenarnya itu ya sharing seperti ini, Bang. Bincang-bincang, diskusi, sharing-sharing inspiratif, ya berbagi pengalaman sebenarnya seperti itu. Dan namun karena adanya pandemi COVID-19 ini, ya kita juga nggak bisa ketemu langsung, sharing langsung sama bintang tamu yang kita undang masuk ke dalam channel kita. Namun ya lagi-lagi kita mampu untuk membuktikan bahwasanya ya saya termasuk anak-anak muda lain di luar sana mampu cepat untuk beradaptasi, memikirkan bagaimana ide-ide kreatif, Betul. nah, untuk membuat konten yang positif tentunya. Banyak kok kondisi yang lebih buruk daripada ini kok sebelumnya gitu kan. Mungkin kita pernah merasakan ya, ketika kita kecil, kemudian ketika kita sekolah harus ujian, kita harus kuliah segala macam, banyak hal-hal yang nggak enak yang sebenarnya pernah kita laluin dan kita bisa gitu. Jadi kalau saya tuh selalu ketika ada masalah, ketika ada ujian, tantangan, itu semua ya tinggal dijalanin aja, nggak bisa kita lari gitu. Apalagi buat masalah ya Bang ya. Iya benar. Jadi ya udah lewatin aja, ntar juga selesai. Nah ini Bang, karena berhubung kita juga udah 5 menit terakhir ya, 5 menit terakhir. Nah, mungkin dari perbincangan kita hari ini, mungkin bisa lah Abang beri kesimpulan kepada teman-teman di tema kita hari ini, new normal, bagaimana kesiapan pemuda Indonesia. Oke. Apa kira-kira untuk melalui yang namanya new normal? Ya, menurut saya yang namanya new normal itu adalah kita menjadi pribadi baru, menjadi masyarakat yang memiliki peradaban baru, memiliki pola hidup baru, tanpa kita kembali kepada cara-cara lama. Sayang sekali memang masyarakat kita masih mispersepsi dengan new normal, seringkali diartikan dengan back to normal, kembali kepada sedia kala, kembali berdagang di jalan, kemudian kembali berkerumun, kembali menggunakan platform lama untuk bisa berkomunikasi gitu ya. Padahal new normal itu bisa diartikan bahwa kita menggunakan teknologi, melakukan lompatan dalam banyak hal, dalam berkarya, dalam berkomunikasi, dan juga dalam menggunakan platform, terutama di media sosial, untuk hal-hal yang jauh lebih positif daripada sebelumnya. Dan new normal ini menurut saya saat ini belum siap dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena kita masih mengalami kesenjangan infrastruktur teknologi dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta sampai kota-kota di sekitarnya bahkan. Dan itulah yang seharusnya kita bangun saat ini, tidak hanya membangun jalan tapi juga infrastruktur di bidang telekomunikasi. Termasuk new normal itu artinya adalah kita tetap menerapkan pola hidup yang lebih sehat, lebih bersih daripada sebelumnya, tidak melonggarkan protokol-protokol COVID-19 karena masalah ini belum selesai, COVID-19 belum selesai,
dan perlu kita lakukan pencegahan terus-menerus, entah sampai kapan, sampai grafik. Jadi semoga kan di Ya, sedikit. Masalah aja nih. Oke. Ya mungkin ada ada masalah koneksi ya jaringan. Belum mati, Bang Ripo. Silakan bergabung. Silakan bergabung kembali, Bang. Oke. Mohon maaf buat teman-teman ada masalah sedikit terkait konektivitas jaringan. waktunya udah habis tadi. Sudah habis waktunya, Bang ya? Iya, jadi dia mati sendiri otomatis memang. Iya, aduh. Kelewatan waktunya berarti. Cuma tadi kalau aku sudah nge-view live-mu, kamu bisa nginvite tanpa nunggu aku request gitu. Jadi cari itu di viewers-nya pas live, nanti tinggal invite aja itu bisa. Oh, Mm-mm. iya iya, Bang. Jadi ntar bisa ganti-gantian. Kalau misalkan akunya close, nanti bisa ganti viewers lain buat ikut live gitu. Malam, Bang. Masih masih pertama, masih belajar juga kita. Iya, iya, iya. Gimana Instagramnya? Mm-mm. Gimana, kita lanjutkan. Udah bisa bergabung, Bang? Udah? Ada videonya nggak? Di tempat saya belum ada ya, Bang. Belum Cuma muncul. suara doang ya. Kalau di saya sih ada, cuma nggak tahu kenapa nggak muncul di sana ya. Nggak muncul. Baru bisa, Bang. Bisa. Ah, ya, baru bisa. Mantap. Nah, kita lanjutlah, Bang, sedikit. Ya, Tadi karena terganggu sedikit kan, nah, gimana ya, persiapan lah buat pemuda Indonesia dalam menghadapi yang namanya new normal itu tadi. persiapannya jangan berhenti belajar. Apapun. Jangan pernah berhenti belajar buat beradaptasi. Jangan pernah lelah untuk menjadi teladan buat orang lain. Itu sih penting banget. Luar biasa sekali memang. Sangat positif ya. Ngobrol Ya. positif kita hari ini
Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa berbagi energi positif buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal video ini, live ini sampai dengan selesai. Karena memang udah waktunya udah selesai juga tadi Bang ya. Makanya tadi sedikit terkendala ya. Betul.